Al-Qudus, artinya Allah yang Maha Suci. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Qudus adalah salah satu asma Allah Azza wa Jalla yang sudah sangat populer dalam telinga kita. Dalam Al-Quran, kata Al-Qudus sering didampingkan dengan kata Al-Malik, Al-Malikul Qudus. Artinya Allah Sang Maha Raja, Allah Sang Maha Berkuasa dan sangat suci, Maha Suci. Al-Qudus artinya adalah yang suci murni. Al-Qudus artinya yang penuh dengan keberkahan. Dari sini muncul penafsiran dari kata Al-Qudus. Yang pertama, Al-Qudus terpuji dari segala macam kejelekan, terpuji dan terbebas dari segala macam kejelekan. Allah Al-Qudus adalah zat yang tidak terjangkau oleh indera, tidak dapat dihayalkan oleh imajinasi, tidak dapat diduga oleh lintas nurani. Dengan kesempurnaannya Allah dan dengan kecilnya dan terbatasnya otak kita, makanya otak kita tidak bisa menjangkau zat Allah. Itulah Allah Al-Qudus, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha terpuji. Saking sempurna, otak kita tidak bisa mengimajinasikan tentang zat Allah. Makna yang kedua, Al-Qudus mempunyai makna Allah Maha Suci dari beranak dan suci dari diperanakan. Allah tidak serupa dan tidak menyerupai apapun. Jadi kalau ada manusia yang menganggap bahwa Allah seperti anu, Allah menyerupai anu, pasti barang itu adalah makhluk. Dan makhluk memiliki kelemahan. Yang ketiga, makna Al-Qudus adalah Maha Suci Allah secara zat dan perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang cacat atau gagal. Mau ayat dan mau Allah cacat dan gagal. Kecacatan dan kegagalan itu cuma pandangan manusia. Semuanya ciptaan Allah, dia dikalkulir, semuanya baik. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Qudus. Kenapa? Bagaimana manusia akan bisa menemukan rahasia-rahasia kebaikan yang Allah simpan secara sempurna dalam setiap ciptaannya? Karena manusia itu kan terbatas. Manusia cuma mengenal 26 abjad, tidak lebih dari itu, dari A sampai Z. Manusia cuma bisa menghitung cuma sampai 10 angka, dari 0 sampai 9. Ini terbatas. Abjad yang kita ketahui cuma 26, angka yang kita ketahui cuma 10, dari 0 sampai 9. Dengan keterbatasan itu, maka makhluk manusia
tidak bisa menemukan kesempurnaan dalam segala yang Allah ciptakan. Jadi ciptaan Allah itu tidak ada yang gagal, ciptaan Allah itu tidak ada yang cacat. Pandangan gagal, pandangan cacat karena pendeknya pola pikir manusia. Itu mana Al-Qudus. Kita melihat, kalau ini sayang banget ya. Kita sering kali kan kita bilang, sayang, orangnya bagus, ininya juga bagus, cuma sayang, alangkah kurang sempurna. Padahal kata Allah itu udah sempurna, karena Allah punya sifat Al-Qudus. Allah Maha Suci secara zat dan perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang cacat atau hina. Kalaupun menurut pandangan kita itu kekurangan bagi teman kita atau saudara kita, tapi hakikatnya itu Allah berikan keistimewaan di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana kita meneladani Al-Qudus. Jadi kita tahu Al-Qudus itu Allah Maha Bersih, Allah setiap perbuatannya itu baik, tanpa cacat, tanpa ada kegagalan sedikit pun. Artinya kita akan tenang karena kita punya Allah Al-Qudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, dan Allah yang Maha penuh dengan keberkahan. Meneladani Al-Qudus, yang pertama, setelah kita belajar Al-Malik, kita udah jadi raja. Semuanya ini adalah raja, dan ini semuanya adalah ratu. Santri putra adalah raja, santri putri adalah ratu. Kenapa kalian telah digembleng dalam Asmaul Husna Al-Malik? Kalian telah bisa menguasai dan mengendalikan nafsu yang ada dalam dada. Setelah kalian bisa menguasai nafsu dan anggota badan kalian, indra kalian, panca indra telah dikuasai, maka setelah engkau jadi raja, jangan lupa engkau harus berhati suci. Ini alat dari Al-Qudus. Pancarkan kesucian hati dari dirimu. Jadilah orang yang tidak punya kepentingan apapun selain Allah. Tidak ada kepentingan apapun selain Allah. Dan Allah akan menjamin kebaikan yang sangat berlimpah ganda. Man kana al-akhiratu hammu, barang siapa yang akhirat sebagai tujuan, barang siapa yang keriduan Allah sebagai puncak yang menjadi titik tujuan bagi dia, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Bagi orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan dan kepentingan segala-galanya adalah ridho Allah, maka Allah akan berikan ghinahu fi qalbihi, kekayaan hati. Selalu happy, hati nanti selalu gembira. Kenapa? Allah yang dituju. Selama kita masih mengharapkan dari manusia, sejauh itu kita harus siap kecewa. Kita masih mengharapkan dari orang lain, mengharapkan pujian, mengharapkan pemberian, mengharapkan ada sanjungan dan atau apapun. Sejauh itu kita harus siap kecewa. Kenapa? Karena manusia itu sangat terbatas. Allah lah jadikan sebagai kepentingan dan tujuan dalam segala-galanya. Selanjutnya, kalau Allah sudah dijadikan tujuan segala-galanya, wa ja'ala lahu syamlahu, segala potensi yang ada akan menjadi kekuatan. Segala yang dimiliki akan menjadi potensi kemajuan. Kalau Allah sudah jadi tujuan, segala rupa jadi kemajuan. Segala akan jadi kekuatan. Yang ketiga, kalau Allah sudah jadi tujuan dalam segala-galanya, wa atathu dunya wa hiya rawdin, dunia, harta kekayaan akan datang dengan sendirinya. Dunia itu merasa hina, mau dimiliki.
yang merasa hina datang dengan sendiri bagi orang yang Allah sebagai tujuan. Jadi yang pertama, kita harus berhati suci. Ciri hati suci, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berhati suci karena kesucian dalam hati, kemudian setelah berhati suci, pancarkan itu melalui pendengaranmu. Kesucian dari hati, akhlak yang kedua, pancarkan kesucian hati pada pendengaranmu. Jangan pernah telinga didengarkan kepada hal yang Allah tidak ridho. Pancarkan kesucian hatimu melalui penglihatanmu. Jangan pernah kau melihat yang maksiat, jangan pernah kau melihat yang dosa. Kenapa? Ini akhlak dari Al-Qudus. Berhati suci, kesucian hati dipancarkan, suci juga pendengarannya, yang didengar yang baik-baik, yang didengar yang manfaat-manfaat. Terpancar juga dalam matanya yang dilihat yang baik-baik. Dalam ucapan tidak pernah berbicara yang jelek. Tidak ada pembicaraan yang menyakiti orang. Tidak ada pembicaraan yang mengandung unsur adu domba. Tidak ada pembicaraan yang mengandung unsur caci maki dan ghibah pada orang lain. Terpancar jiwa Al-Qudus, hati suci, panca indera pun ikut suci, perbuatan juga ikut suci. Inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Ini ya akhlak yang kedua. Akhlak yang ketiga, Al-Qudus mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menikmati apapun ketetapan Allah. Bahasa Sundanya, kula canggeng Allah. Diterima, dinikmati, diridhoi. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi dibicarakan. Ini akhlak yang ketiga, kita bisa lurus nudon. Innallaha fi doni abdi bi. Allah itu sesuai sangkaan hambanya kepadamu. Indona khairan fa khairu. Kalau hamba itu menyangka kebaikan dalam apa yang Allah kerjakan, maka akan berakibat baik. Wa indona syarran, kalau dia punya prasangka yang buruk, pasyarun, maka jadinya akan buruk juga. Jadi akhlak yang ketiga, kita pasang selalu husnudon, nikmati seluruh kejadian, karena perahu juga tidak berlayar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nakodanya. Kalau angin sedang berlawanan, pasti harus mengikuti angin dulu. Tidak setiap yang kita inginkan akan selalu terwujud. Dengan akhlak Al-Qudus yang ketiga, nikmati. Oh, ini bagian dari Allah itu. Maunya makan itu sama A, tapi dapatnya makan sama B, udah nikmati aja, tanpa kita harus dongkol dalam hati, tidak menerima. Akhirnya kita tidak mau makan, ribet juga. Kejadian apapun yang menimpa kepada kita harus kita pasang husnudon. Jadi nikmati aja, nikmati, ridhoi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tentunya ikhtiar kita maksimal juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus siap dengan ketidaksempurnaan diri. Al-Qudus siap. Kita ini bukan orang yang sempurna, tapi berupaya mau sempurna. Ayo, apa yang akan kita banggakan?
Apa yang kalian akan banggakan kalau kita tidak memiliki iman? Apa yang kalian banggakan kalau kalian tidak berilmu dan tidak beriman? Mudah-mudahan semuanya imannya kuat, ilmunya banyak, amin. Dan diamalkan. Ayo, kita kalah dengan binatang-binatang yang lain. Kalau kita harus menyelam ke air, kita kalah dengan ikan. Ikan paling kuat menyelam ke air. Berhari-hari, bertahun-tahun, ada sudah 5 tahun belum pernah ke darat. Karena hidupnya di mana? Di air. Menyelam ke air kita kalah dengan ikan. Lari cepat. Siapa yang bisa lari dengan cepat, kita akan kalah. Lari cepat dengan kuda. Kalian balap lari dengan kuda, kuda akan dapat. Kita kalah oleh kuda. Kuda pasti lebih cepat dalam lari. Manusia pun masih kalah kuat oleh badak. Manusia masih kalah gede sama gajah. Wah, gajah itu gede. Kalah kuat sama badak. Badak dilempar malah senyum. Kita dilempar sama batu nangis. Manusia kalah kuat dengan badak, manusia kalah gede dengan gajah. Cuma Allah titipkan kekuatan yang akan mengalahkan semua makhluk oleh Allah. Dititipkan iman, ilmu. Makanya jaga iman, makanya jaga ilmu. Artinya setelah kita menyadari bahwa dalam diri kita juga penuh dengan ketidaksempurnaan, kita harus siap menerima ketidaksempurnaan diri. Ada orang yang pandai ngajinya tapi tidak bisa memasak. Ada orang yang pandai memasak tapi kurang bisa dalam ngaji. Ini diterima. Dengan berjamaah kita akan saling melengkapi. Selanjutnya, karena kita tidak sempurna, oleh karena itu layak bagi kita untuk menutup pintu kesombongan dan membuka lebar pintu ketawaduan. Jadi akhlaknya kita ini tidak sempurna. Kalau kita masih banyak kekurangan, sambil ikhtiar kita berupaya, kita tidak layak untuk sombong. Ini Al-Qudus. Kita harus membuka pintu lebar ketawaduan. Ini adalah akhlak Al-Qudus yang keempat. Yang kelima, akhlak dari Al-Qudus adalah kita harus siap menerima kekurangan orang lain. Teman kita, orang tua kita, saudara kita, pasti ada kekurangan. Siap menghadapi kenyataan bahwa orang terdekat kita tidak sempurna secara fisik. Boleh jadi fisiknya tidak sempurna, tapi Allah beri kesempurnaan di sisi yang lain. Boleh jadi dia fisiknya sempurna, tapi egoisnya bukan main. Anak itu pintar, tapi sombongnya bukan main. Al-Qudus, kita menerima kekurangan orang lain. Kita menerima kekurangan orang lain. Nanti kalian punya istri, ini nanti kalian punya suami. Tentu istri dan suami kalian bukan rokok yang punya merek sempurna. Pasti ada kekurangan manusia. Biar istri saya atau suami saya di sini kurang, tapi tidak kalah punya keistimewaan di sisi lain. Ini akhlak Al-Qudus. Selanjutnya, bagaimana kebersihan jiwa para sahabat-sahabat. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikala dia menawar salah satu komandan perang Persia yang beragama non-muslim, yang beragama kafir, sehingga Khalifah Umar bin Khattab membujuknya agar dia masuk Islam, tetapi tawanan itu tetap menolak. Hei, kamu masuk Islam saja, kata komandan dari Persia. Saya gak mau. Akhirnya
Khalifah Umar memerintahkan kepada Al-Gojonya untuk dihukum mati. Untuk dihukum mati. Saat Al-Gojo mau menghukum mati kepada komandan non-muslim orang Persia itu, komandannya bilang, yang mau dihukum mati, tolong Khalifah, saya instruksi sebentar. Boleh, kata Khalifah. Ada apa? Saya memohon kepada Khalifah, jangan biarkan saya mati dalam keadaan haus. Artinya apa? Saya minta air minum dulu. Wah, kok sombong amat. Mau dihukum mati masih nawar-nawar. Saya tidak mau mati dalam keadaan haus, tolong minta air minum segelas. Dikasihkan air minum sama Khalifah. Yang kedua, komandan dari Persia, tawanan yang mau dihukum mati itu masih nawar juga. Wahai Khalifah, jangan, saya minta janji engkau, jangan kau bunuh saya sebelum saya menghabiskan air minum ini. Kata Khalifah, siap, saya tidak akan membunuh kau sebelum kau menghabiskan air minum ini. Apa yang terjadi? Komandan Persia yang non-muslim itu dengan kelicikannya, air yang satu gelas itu tidak diminum, malah air yang satu gelas itu ditumpahkan. Khalifah Umar menggeleng-gelengkan kepala. Wahai Khalifah, karena air ini gak jadi saya minum, berarti kalian gak membunuh saya. Itu janji Khalifah pada saya. Kata Khalifah Umar bin Khattab, betul, kamu gak jadi saya bunuh, kamu gak jadi saya bunuh. Pada waktu itu juga komandan Persia yang non-muslim langsung membacakan 2 kalimat syahadat karena melihat kesucian hati Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Begitu suci menepati janji. Janji tidak akan membunuh sebelum air minum ini habis. Janji tidak akan membunuh karena dalam kehausan, tetapi airnya malah ditumpahkan. Umar radhiyallahu anhu tidak jadi membunuh, tetapi dia terharu dengan kesucian hati Umar. Akhirnya dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam karena kesucian jiwa. Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai komandan, kenapa kamu gak masuk Islam dari tadi? Tadi saya bujuk Anda supaya masuk Islam, tetapi kenapa kamu tidak masuk Islam di saat saya bujuk? Kata komandan muslim dari Persia yang ingin membaca 2 kalimat syahadat, bilang, tadi kalau saya masuk Islam sebelum saya melihat kesucian hati Khalifah, takut, kata teman-teman saya, bahwa saya takut dibunuh sehingga saya masuk Islam. Kalau sekarang saya masuk Islam setelah menyaksikan kesucian hati Khalifah, saya lega juga. Masya Allah, inilah kesucian jiwa. Mudah-mudahan semuanya berjiwa suci. Kesucian jiwa kalian dipancarkan dalam panca indera. Pendengarannya ikut suci, matanya ikut bersih suci juga, bibirnya tidak dikotori, tangannya, kakinya semuanya suci. Akhirnya kita sebagai Khalifah Al-Qudus di permukaan bumi. Selanjutnya yang terakhir, berdoa dengan Al-Qudus. Ikuti, asrornya ada 2. Yang pertama, subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati
otomatis rotinya harus gede. Cari roti yang segede paha, ditulis Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa. Nulisnya bisa pakai nyerek, bisa pakai apa, yang penting ada tulisan. Jadi digores Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Dimakan bersama sama keluarga. Khasiatnya insya Allah selamat dari bahaya, termasuk di dalamnya COVID-19. Amin. Kalian pula nanti pada waktunya beli roti yang gede-gede, cari toko roti yang gede. Ya, di sana banyak yang jualan roti yang gede-gede. Ditorehlah di sana dengan tulisan Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Khasiatnya selamat dari bahaya. Dan yang kedua, akan diberi terbuka untuk selalu ibadah. Ini yang disebut dengan tel, anti malas ibadah. Nanti insya Allah nggak ada santri yang bangun di rumah, nggak ada santri lagi yang nggak mau berangkat ke pondok. Berangkat ke pondok lebih awal, pasti tahajudnya 12, duhanya 12, baca Qurannya sehari dapat setengah Quran insya Allah. Barokah dari Subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang kedua ikuti ya kudusu at-tahiru min kulli afatin fala syai'a yu'adiluhu min khalqihi ya kudusu at-tahiru min kulli afatin fala syai'a yu'adiluhu min khalqihi ya kudusu at-tahiru min kulli afatin fala syai'a yu'adiluhu min khalqihi. Asrar ini berkhasiat barang siapa setiap hari dalam keadaan khalwah, menyendiri, selalu sendiri ya. Di rumah, di kamar ada tempat duha, ada kamar tahajud, ada kamar khusus untuk baca Quran, dibaca ya kudusu at-tahiru min kulli afatin fala syai'a yu'adiluhu sebanyak 1000 kali. Sebanyak berapa? 1000 kali. Maka akan kumpul seluruh golongannya, hasil maksudnya dohir kekuatan. Golongannya akan kumpul. Papa kalian jualan chicken, ya mau chicken, semua orang mau chicken kamu, kayak udah di Mongol. Golongannya kumpul. Papa kamu punya WC, semua orang mau PAB dan mau BAK di sana. Lewat WC itu, lewat MCK itu, lewat itu dadak mau kencing. Pokoknya mau melewat kami saya tak bahaya ini. Nantinya jadi menghindar ke lewat sana. Ini golongannya akan kumpul. Baca yang kudusu at-tahiru min kulli afatin fala syai'a yu'adiluhu min khalqi.